Ini pertama kalau misalnya buka baru itu kan kita harus masukin tintanya nih. Udah ngerti belum Mbak tintanya? Ya, biasa kan? Iya. Ini yang tinta large nih. Yang udah isi ulangnya. Di dalam kardusnya ada tinta inisial. Isinya dikit, saya pernah tes kalau bawaannya sekitar 500 lembar lah. Itu udah plus charging. Udah plus charging gitu. Kalau misalnya ini nggak jalan, tadi kan belum colokin ya? Iya. Kalau misalnya udah ada kabelannya langsung colokin aja. Ini kalau bisa lebih baik pakai kabelan. Soalnya biar cepet gitu proses datanya, terus ngeprintnya. Kita atur waktu dan tanggalnya dulu. Oke. Berarti ini tercharging juga dong? Apa? Ini. Enggak, ini kalau udah pakai ini nggak di charging gitu. Kalau charging ini berapa menit biasanya? Kalau ini Kalau 10-20 ya kalau ini lebih simple sekitar 9 atau 8 menit lah tulisannya. berarti lebih cepet lagi ya. Nah, ini kan ada kertasnya nih. Ini kebaca sendiri lah sensor sih. Iya. Kayak gini apa karena kertasnya tuh keren? Kalau ada fax-nya nggak? Kalau ada proceed. Kalau nggak ada, close aja. Nol. Terus karena ini nggak dalamnya, kita harus connect wifi dulu. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak connect wifi, fungsinya terbatas, jadi cuma fotokopi doang. Nggak bisa scan, nggak bisa print gitu. Nah, kedua wifi direct udah tahu kan Pak, jadi dia bisa connect ke handphone gitu lewat aplikasi Epson iPrint. Kalau dua-duanya konek bisa kan ya? Bisa dua-duanya bisa. Tapi tetap ngeprintnya kan gantian ya? Nggak bisa barengan kan? Nggak bisa. Menang yang pakai kabel ya? Apa yang duluan? Enggak, yang duluan. Tetap prioritasnya yang data siapa duluan yang masuk. Nah, langkah kedua paling enak itu masuk sistem administrator gitu, security setting. Masuk ke admin setting. Itu fungsinya nanti kalau di di web itu kan kalau mau ngubah settingan harus login administrator kan. Bisa lewat lewat BBC juga udah bisa. Tapi lebih enak lewat sini Pak, karena kalau di sini tuh kita cuma ngisi PIN doang. Jadi nanti kita kalau login di sana username-nya dikosongin, kita cuma tinggal ngisi PIN-nya doang, password-nya doang gitu. Jadi semua orang itu passwordnya sama kalau nyeting, biar kalau misalnya saya nyeting tiba-tiba kemudian hari saya nggak bisa nyeting nih, saya ke customer lain, teman saya nyeting passwordnya pun sama gitu, jadi ada standarisasi gitu. Sama semua. Udah sampai sini. Kalau Epson-nya sendiri dari prinsipal nyaranin setelah itu di update firmware untuk mengurangi kesalahan-kesalahan teknis yang dari sononya gitu. Pasti kan tiap berapa bulan sekali kan ada update firmware baru.
di install gitu, checking. Nah ini udah terbaru nih firmware-nya nih. Tuh. Kalau sudah masuk ke sini network setting, advance kan auto nih. Kalau misalnya kita tanya customer nih mau dikasih IP berapa, kalau misalnya udah fix gini kita langsung manualin, jangan sampai di auto pak. Soalnya kalau misalnya printer mati, kalau auto itu nanya IP lagi nanti di apa namanya di komputernya dia nggak bisa ngeprint, nanti banyak kejadian gitu lupa di auto. Kita udah tanya nya udah bener segitu aja mas, Ngikutin yang udah ada gitu ya. ikutin ini. Yang ini kan yang udah ada, nggak bikin ulang istilahnya gitu. Boleh bikin ulang, tergantung si customer yang kita juga harus tanya kan, dikasih IP ini boleh nggak, atau misalnya arti kan biasanya setiap perusahaan punya peraturan sendiri-sendiri. Oh IP ini udah kepake mas buat user ini udah kepake nih masnya, dikasih ini catat. Baru kalau udah fix, misalnya ini udah fix ya, baru start setup. Pokoknya di usahakan ini manual, jangan sampai auto. Nah ini udah, kalau dari sini baru kita ke komputer, apa namanya, install ke usernya gitu. Ini udah settingan awal di printer, ini cukup sampai sini sih. Cari koneksinya kan, Iya. setelah itu bikin password. Di administrator itu ya. Habis itu kalau bisa update firmware. Iya. Lalu yang paling penting Tadi yang IP-nya di static, di manualin, bukan di auto. Iya. Oke. Soalnya kalau kita ganti IP di sini, semua user install ganti IP baru, install ulang drivernya. Kendalanya Soalnya- cuma itu aja, kalau emang IP-nya Auto. ya auto. Iya. Jadi Kalau- lebih seringan ini nggak, seringan install ulang di komputernya atau gimana tuh? Kalau misalnya auto, Iya. auto dapat 29 nanti kan yang pertama kan. Iya. Terus ini printer dimatiin nih sama Iya. user nih, besok nyalain lagi, otomatis kan nyari IP baru kan. Iya. Kalau auto kan. Oh. Yang lain tuh tinggal sebenarnya nggak perlu install ulang, bisa, cuma ganti port juga satu user kan sama aja install ulang kayak gitu. Iya. Oke, ke komputer. Ya kita ini baru ke komputer.